Oke, kelihatan ya. Oke, jangan khawatir guys, ini bukan ulat. Ini bukan ulat, tapi ini adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SY Petani. Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan video ya, yaitu hasil dari peruningan. Nah, seberapa pentingkah peruningan pada tanaman cabai? Nah, kita sudah pruning cabai ini di video saya sebelumnya, yaitu di jarak 1 mingguan ya guys ya. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya sekarang setelah 1 minggu peruningan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di SCP Tani. Yang dimaksud pruning itu apa, penting untuk tanaman cabai ataukah bagaimana? Yuk kita tanya-tanya langsung ke narasumber kita, Kang Jang. Kang Jang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sesuai pembahasan kita, itu pruning itu maksudnya apa itu Bang? Kalau yang namanya pruning biasanya kita lakukan masa vegetatif juga masa generatif. Nah, kenapa sekarang kita lakukannya di masa generatif? Karena itu sangat berpengaruh terhadap pembungaan serta pembuahan cabai ini ya. Salah satunya biar matahari bisa tembus ke perakaran yang ada di sekitaran lubang tanam ini. Yang pertama, yang kedua, pruning itu bisa memperkecil penyebaran jamur, karena kalau misalkan terkena matahari, jamur pun akan kurang perkembangannya ya. Yang ketiga, kalau di hama juga dia itu enggak terlalu petah ya. Di sini daunnya jadi lebih sedikit, dan dia pun kalau misalkan mau tinggal atau hinggap di sini, dia tuh nggak bakalan betah ya. Seperti itu. Kalau misalkan udah masuk generatif seperti ini, kita ambil setengah pohon dari atas ke bawah ya. Kalau misalkan ini tingginya semeter, kita ambil setengah meternya aja ke bawah. Nah, kita buang-buangin aja daunnya seperti ini. Mau daun bagus, mau daun udah jelek, kita buangin aja supaya nutrisi yang kita kasih ketika kita kocor melalui akar tanaman bisa langsung terserap ke buah yang ada di atas atau bunga yang ada di atasnya ya. Nah, jadi itu intinya pengurangan daun gitu ya Bang ya. Intinya seperti itu. Oh, itu baru minimalisir juga buat penyebaran jamur. Kenapa nggak dari sini aja, dari pangkalnya? Kok disisain seperti ini Bang ini? Kenapa kita kalau ini kan disisain kan? Karena kenapa kita melakukan pruningnya menggunakan gunting seperti ini? Karena otomatis kan kalau misalkan kita potong seperti ini, nah ya, otomatis kan ini pangkal daun yang ada di sini tuh posisinya basah kan? Ya. Nah, posisinya basah. Kenapa? Karena dia tuh kalau misalkan posisi seperti ini itu akan mempermudah masuknya jamur melalui tangkai yang kita potong seperti ini Bang. Nah, seperti itu. Kenapa kita lakukan yang enggak langsung dari dekat pohonnya seperti ini? Karena dia tuh akan kalau istilahnya mengkerut ya. Di sini bakalan mengkerut, dan otomatis ini setelah beberapa hari itu akan mengkerut ya Bang? Akan mengkerut. Otomatis dia pun akan copot sendirinya. Nah guys, ini adalah tanaman cabai yang hasil peruningan ya di Jumat kemarin, yaitu 1 minggu dari sekarang. Dan kita lihat untuk updatean hari ini guys ya, setelah 1 minggu peruningan. Nah, jadi untuk setiap 1 minggu setelah peruningan ini seperti ini guys ya. Nah, ini yang sudah di pruning ya semuanya, dan kelihatan enak dipandang ya. Jadi nggak gomplok ngawur kemana-mana untuk daunnya guys ya. Jadi kelihatannya bagus, rapih. Nah, jadi jika ada sesuatu maksudnya sesuatu itu jika ada hama seperti ulat, maka akan kelihatan guys. Jika ada di sini akan kelihatan guys, karena ini nggak terhalang daun guys ya. Dan juga ini manfaatnya sangat banyak guys, selain bisa menyerap
sinar matahari ya. Jadi itu matahari yang dari atas itu bisa langsung ke tanaman ini ya, bisa juga masuk ke sini. Jadi untuk tanaman cabai ini bisa tumbuh sehat guys ya. Oke, kita spill lagi yang lainnya guys ya. Ini hasil peruningan di minggu kemarin. Nah, seperti ini guys ya. Oke, mantap banget guys ya. Nah, ini hasil peruningan kemarin guys. Oke, kelihatan ya. Oke, jangan khawatir guys, ini bukan ulat. Ini bukan ulat, tapi ini adalah ranting, ranting ya, dahan. Ranting yang kemarin kita pruning. Yang pruning di sebelah sini guys, dipotongin sebelah sini, dan ini hasilnya ya. Jadi di jarak 1 minggu itu sudah mengering dan jatuh guys ya. Nah, seperti ini. Ini sebentar lagi jatuh sendirinya. Nah, di bawah juga ada jatuh-jatuhan guys ya. Nah, seperti ini. Ini adalah jatuh alami setelah dipruning 1 minggu ke belakang ya. Jadi untuk dahannya akan jatuh sendirinya. Oke, ternyata metode pruningan ala mangjang ini sangatlah bagus guys ya. Nah, jadi ini yang sudah dipruning kelihatan guys. Nah, ini sudah mulai jatuh guys ya. Sudah mengering. Dan kita lihat di sini. Oke, ternyata di sini ada sudah mulai muncul guys. Sudah mulai muncul bibit rantingnya guys. Nah, dahannya ini sudah mulai mau keluar guys. Nah, di atas ini. Oke, jadi untuk peruningan yang di video sebelumnya itu sangatlah bagus. Kenapa? Karena tidak merusak ini ya. Bahan ini ya, bahan cikal bakal yang akan tumbuh lagi keluar ini daun nih guys ya. Kalau kita asal-asal saja meruningnya, misalkan di serpet seperti ini guys. Misalkan dari atas dibabat dengan seenaknya gitu ya. Emang cepat tapi hasilnya mungkin kurang maksimal guys ya. Ada kemungkinan untuk cikal bakal ini akan terganggu guys ya untuk pertumbuhannya karena kena gesekan tangan guys. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk manfaatnya ini sangat banyak sekali untuk peruningan. Selain penyepraiannya mudah, nanti mudah diserap, mudah kena ke pohonnya dan juga bisa masuk ke akar. Banyak juga manfaatnya guys ya. Nah, untuk manfaatnya silahkan ditonton di video ini. Di sini sudah dijelaskan oleh Kang Jang ya, narasumber kita. Kebetulan kali ini Kang Jangnya nggak ada guys. Jadi saya ini sendirian. Nah, sahabat SCP Tani, itu dia hasil dari peruningan 1 minggu ke belakang. Ternyata bener banget ya kata Kang Jang di video sebelumnya, yaitu nanti kita setelah dipotong seperti ini, di stek, di pruning seperti ini, maka untuk yang dipruningnya itu akan mengerut, mengering, dan juga akan jatuh sendirinya. Nah, betul ya, di video tadi sudah saya perlihatkan. Ternyata benar sekali setelah kita potong pruning ya. Untuk dahan yang selebihnya yang masuk yang menempel ke pangkal tanaman itu, ke tanam batang, ke pangkal batang cengkeh itu langsung jatuh sendirinya karena mengering dan memutus aliran atau memutus penyebaran dari virus-virus yang akan masuk ke batang tanaman cabai ini. Nah, sahabat SCP Tani, semoga video ini bermanfaat dan juga menginspirasi bagi sahabat SCP Tani semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Tani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.